Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan bab 12 yaitu tentang bangun ruang. Di sini saya bersama teman saya yaitu Ahmad Mundufar dan saya sendiri yaitu Muhammad Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan subbab 1 sampai subbab 4. Subbab yang pertama yaitu prisma dan limas, dan subbab kedua yaitu luas permukaan prisma dan limas, dan yang ketiga adalah volume prisma, dan yang keempat adalah volume limas. Oke, di sini yang pertama ada prisma dan limas. Dilihat bahwa pada gambar di samping menggambarkan bangun suatu limas atau piramid, yaitu piramid dari suatu gambar tersebut. Nah, di sini untuk definisi 12.1, suatu bidang banyak terdiri dari sejumlah daerah-daerah segi banyak yang terbatas. Setiap rusuk dari suatu daerah segi banyak merupakan tepat sebuah rusuk dari sebuah segi banyak yang lain. Jika dua daerah berpotongan, maka dua daerah tersebut berpotongan pada sebuah rusuk atau sebuah titik sudut. Dapat dilihat gambar samping. Pada definisi 12.2, limas merupakan sebuah bidang banyak yang semua sisinya kecuali satu sisi memiliki sebuah titik puncak. Nah, dapat dilihat yaitu di sini ada suatu sisi-sisinya, yaitu sisi tegaknya, dia pasti memiliki titik puncak. Kecuali satu sisi, sebuah titik puncak vertex yang sama. Titik puncak yang sama disebut titik puncak limas. Dan sisi yang tidak membuat sebuah titik puncak yang sama disebut alas limas. Alas limas di situ digambarkan dengan warna merah, berarti tidak mengandung titik puncak yang sama. Oke, selanjutnya di sini ada piramid atau prisma. Dapat dilihat dari gambar dari kenyataannya piramid sebagai berikut. Selanjutnya untuk definisi 12.3. Prisma adalah sebuah bidang banyak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, terdapat sepasang sisi yang kongruen dan terletak pada bidang yang sejajar. Dapat dilihat, yaitu ada sisi alas dan ada sisi atas. Yang kedua, semua sisi yang lain adalah jajar genjang. Selanjutnya teorema 12.1. Rusuk-rusuk tegak dari sebuah prisma adalah sejajar dan kongruen. Di sini kita buktikan bahwa rusuk-rusuk tegak dari sebuah prisma itu adalah sejajar dan kongruen. Bukti yang pertama, dari definisi 12.3, semua sisi yang lain, sisi tegak, adalah jajar genjang. Menurut teorema 8.4 yang sudah kita pelajari sebelumnya, dalam jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang. Dan sebaliknya, bila sisi-sisi yang berhadapan dalam segi 4 sama panjang, maka sisi 4 itu adalah jajar genjang yang kongruen. Dari teorema 8.4. Jadi, sisi yang berhadapan atau sisi tegaknya adalah jajar genjang. Yang ketiga, dari teorema 8.5 juga sama yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika suatu segi 4 mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut merupakan jajar genjang. Berarti dari definisi 12.3, teorema 84, 85 yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Sehingga kesimpulannya, rusuk-rusuk tegak pada sebuah prisma adalah sejajar dan kongruen. Jadi rusuk-rusuk yang sejajar itu adalah sejajar dan kongruen. yaitu menurut teorema 8.4, 8.5 dan definisi 12.1.
3. Oke, selanjutnya yaitu luas permukaan prisma dan limas. Di sini untuk luas permukaan prisma dan limas dapat ditentukan dengan rumus berikut, di mana luas permukaan dasarnya itu adalah jumlah luas sisi tegak ditambah jumlah luas sisi alas atau base. Di sini kita lihat bahwa ternyata untuk alasnya ada digambarkan dengan warna pink dan untuk tegaknya adalah digambarkan dengan warna putih. Berdasarkan gambar di samping, prisma dengan tinggi H, sisi tegak berbentuk persegi panjang dan alasnya merupakan segi 5 jika luas alasnya masing-masing adalah B dan rusuk alasnya adalah E1, E2, E3, E4, dan E5 karena ada 5 sisi tegak, maka luas permukaan sisi tegaknya adalah E1 dikali H ditambah E2 dikali H ditambah E3 dikali H ditambah E4 dikali H ditambah E5 dikali H, sehingga ketika E-nya kita keluarkan ketika H-nya kita keluarkan akan menjadi H dikalikan E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah E5, sehingga di mana E1 tambah E2, E3, E4, E5 itu merupakan keliling sisi alasnya. Keliling sisi alasnya kita misalkan P. Jadi dari situ kita dapatkan maka H dikali P, di mana P merupakan keliling sisi alasnya. Oke, selanjutnya di teorema 12.2 diketahui sebuah prisma dengan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Jika tinggi suatu prisma adalah H dan sisi-sisi alas yang lain merupakan luas B dan kelilingnya adalah P, maka luas permukaan prisma dapat dihitung dengan rumus S sama dengan H dikali P ditambah 2B. Dari teorema sebelumnya tadi untuk keliling alasnya, untuk luas sisi tegaknya itu adalah H kali P. Jadi menurut luas permukaan dasarnya tadi, luas permukaan adalah luas sisi alas ditambah luas sisi tegak, di mana luas sisi tegaknya tadi H kali P, dan sedangkan luas alasnya tadi kita misalkan B, karena di situ terdiri dari 2 alas, maka ditambah 2B. Jadi untuk luas permukaan prisma dapat kita rumuskan S sama dengan H dikali P ditambah 2 kali B. Nah, dapat kita lihat untuk teorema 12.2, limas dengan alas segi 5, tinggi sisi tegak L dan rusuk alasnya itu adalah E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4 sama dengan E5, maka luas permukaan sisi tegaknya adalah setengah dikali E1 dikali L ditambah setengah dikali E2 dikali L ditambah setengah dikali E3 dikali L ditambah setengah E4 dikali L ditambah setengah dikali E5 dikali L, sehingga ketika kita setengah sama L nya kita keluarkan akan menjadi setengah L dikalikan E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah E5. Jadi di situ E1 ditambah sampai E5 itu merupakan keliling alasnya. Keliling alasnya kita misalkan P seperti pada teorema sebelumnya. Sehingga dari situ kita dapatkan luas permukaan sisi tegaknya adalah setengah dikali L dikali P, di mana P merupakan keliling alasnya. Oke, dari situ maka kita dapatkan sama. Dari situ luas permukaan dasarnya itu adalah luas permukaan sisi tegak ditambah luas permukaan alasnya. Tadi luas permukaan sisi tegaknya adalah setengah dikali L dikali P, sedangkan alasnya terdiri dari 1, yaitu kita misalkan B. Maka luas permukaan limas dapat kita hitung dengan rumus yaitu S sama dengan
setengah L dikali P ditambah B. Selanjutnya yaitu subbab ketiga, volume prisma. Dari postulat volume, setiap bangun ruang ditandai dengan bilangan positif yang disebut volume, di mana definisi 12.4 bangun persegi panjang, padat, atau balok adalah sebuah prisma dengan sisi alasnya berbentuk persegi panjang yang rusuk tegaknya tegak lurus dengan sisi alasnya. Selanjutnya, postulat volume balok. Volume balok adalah perkalian panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan postulat volume tambahan adalah jika sebuah bangun ruang adalah gabungan dari dua bangun ruang yang tidak mempunyai titik dalam persekutuan, maka volumenya adalah jumlah dari dua bangun ruang tersebut. Yaitu kita lihat, ternyata dari dua bangun ruang kalau kita gabungkan akan menjadi jumlah dua bangun ruang tersebut. Oke, kita lanjut. Definisi 12.5. Sebuah penampang dari sebuah bangun ruang adalah daerah persekutuan bangun ruang dengan bidang yang berpotongan dengan bangun ruang tersebut. Di sini kita pelajari postulat Cavalieri, di mana misalkan S dan T masing-masing bangun ruang dan X adalah suatu bidang jika setiap bidang yang sejajar bidang X memotong bangun ruang S dan T. S dan T memiliki luas yang sama pada bagian pepotongan itu, maka volume S sama dengan volume T. Selanjutnya, teorema 12.4. Volume dari sembarang prisma adalah perkalian dari tinggi dan luas sisi alasnya. Nah, di sini kita buktikan bahwa volume dari sebuah prisma adalah perkalian dari tinggi dan luas sisi alasnya. Kita lihat bahwa volume prisma tegak segitiga diperoleh dari membelah balok menjadi dua bagian yang sama melalui salah satu bidang diagonalnya. Oleh sebab itu, volume prisma segitiga itu sama dengan setengah dari volume balok tersebut. Sehingga kita dapatkan bahwa setengah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan setengah panjang dikali lebar itu merupakan luas alasnya, atau kita dapat lambangkan alas atau A besar, di mana T itu adalah tinggi suatu bangun ruang prisma tersebut. Sehingga volume prisma dapat kita rumuskan yaitu alas atau A, luas alas, dikali tinggi prisma. Dapat kita lihat prisma segi 6. Nah, dari prisma segi 6 kita lihat bahwa A1 dikali T, A2 dikali T, ditambah A3 dikali T, dan selanjutnya sampai A6 dikali T. Dimana ketika T-nya kita keluarkan, maka A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah A6 dikali T, di mana A1 ditambah A2 ditambah A3 itu merupakan luas alasnya. Kita lihat. Sehingga dari hal tersebut, maka dapat kita rumuskan yaitu luas alas dikali tinggi. Sehingga dari contoh-contoh sebelumnya, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 6, demikian juga untuk prisma segi banyak atau sebanyak N, maka dapat dirumuskan yaitu volume prisma sama dengan alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi. Oke, selanjutnya yaitu volume limas. Volume limas di sini untuk teorema 12.5 diberikan sebuah limas dengan sisi alas B dan tingginya H jika A adalah perpotongan yang sejajar dengan sisi alas
dan jarak titik puncak ke perpotongan adalah K, maka luas alas A dibagi luas alas B itu sama dengan K dibagi H dikuadratkan. Nah, kita buktikan untuk teorema 12.5. Jika garis TM itu sama dengan K, kita lihat garis TM itu sama dengan K, sudah ya. Dan garis TN itu adalah H, kita lihat juga garis TN itu sama dengan H. Berturut-turut menyatakan tinggi limas atas dan tinggi limas ke seluruhnya. Berarti dari K itu adalah tinggi limas atas dan H adalah tinggi limas keseluruhannya. Maka akan ditunjukkan bahwa segitiga TMR itu dia kongruen dengan segitiga TNC. Karena bidang PQR itu sejajar dengan bidang ABC, maka garis MR itu sejajar dengan NC juga. Menurut teorema garis-garis sejajar diperoleh, maka besar sudut TRM itu sama dengan besar sudut TNC. Dan besar sudut MTR itu sama dengan besar sudut NTC. Jadi dapat disimpulkan segitiga TMR kongruen dengan segitiga TNC, yaitu menggunakan teorema sudut sisi sudut atau SAS. Karena segitiga TMR kongruen dengan segitiga TNC, maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan teorema yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu TR dibagi TC sama dengan TM dibagi TN, jadi sama dengan panjang K dibagi H. Selanjutnya, buat garis dari titik P. Nah, kita lihat buat garis dari titik P memotong tegak lurus dengan garis QR. Nah, coba kita lihat dulu. Berarti kita buat garis P yang memotong dengan garis QR. Nah, kita potongkan situ. Oke, selanjutnya yaitu di titik E. Maka PE merupakan garis tinggi dari suatu segitiga PQR dan terbentuk yaitu segitiga PTE. Kemudian buat garis dari titik A, kita lihat memotong tegak lurus dengan garis BC di titik D, maka AD merupakan tinggi dari segitiga ABC dan berbentuk segitiga ATD. Kita buktikan bahwa PTE itu kongruen dengan ATD. Karena di situ sudut PTE sama dengan sudut ATD, yaitu sudut berhimpit, maka dapat dinyatakan sama. Dan yang kedua, sudut TPE itu sama dengan sudut TAE juga, yaitu sudut sehadap. Dan yang ketiga, sudut TEP itu sama dengan sudut TAD, yaitu sudut sehadap. Sehingga terbukti bahwa segitiga PTE kongruen dengan segitiga ATD, yaitu menggunakan teorema sudut-sudut-sudut atau AAA, angle. Sehingga dari segitiga kongruen tersebut dapat disimpulkan bahwa TP itu dibagi TA sama dengan TE dibagi TD sama dengan TP dibagi TD dibagi AD, maaf. Sehingga dari situ kita lihat bahwa jika nilai perbandingannya itu adalah lambda, kita misalkan akibat 2, 3, dan 4, yaitu di situ TP, garis TP dibagi garis TA, sama dengan garis PE dibagi garis AD, sama dengan garis TR dibagi garis TC, sama dengan garis QR dibagi garis BC, maka sama dengan K dibagi H, sama dengan lambda. Selanjutnya, karena segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga ABC, maka perbandingan luas dari PQR dan ABC dapat kita bandingkan. Jadi luas segitiga PQR dibagi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah dikali QR dikali PE dibagi setengah dikali BC dikali AD. Jadi setengahnya kita
coret. Jadi sama dengan QR dikali PE dibagi BC dikali AD. Tadi bahwa QR dibagi BC itu sama dengan lambda, dan PE dibagi AD sama dengan lambda juga. Jadi sama dengan lambda dikuadratkan. Tadi lambda itu sama dengan K besar dibagi H. Jadi dapat simpulkan bahwa K dibagi H dikuadratkan. Jadi terbukti. Selanjutnya ada volume limas. Teorema 12.6. Dua limas dengan tinggi yang sama dan luas alas yang sama memiliki volume yang sama juga. Kita lihat bahwa di sini diberikan suatu limas yang sama. Jika kedua limas terletak pada bidang H, lihat seperti gambar, sedangkan H aksen adalah bidang yang sejajar dengan bidang H, dan memotong kedua limas tersebut, yaitu limas TABC dan limas PDEF, maka garis-garis potongnya pada bidang irisannya yang bersesuaian tentu akan sejajar juga. Kita lihat bahwa jika kedua limas yang dimaksud adalah TABC dan PDEF dengan luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga DEF, maka kita lambangkan L. Dan tinggi kedua limas itu sama, yaitu menurut teorema 12.5. Maka di sini kita lihat bahwa L1 dibagi luas segitiga ABC sama dengan luas 2 dibagi luas segitiga DEF, maka sama dengan T1 kuadrat sama dengan T2 kuadrat. Atau dapat kita simpulkan bahwa L1 dibagi L sama dengan L2 dibagi L. Jadi dapat kita simpulkan bahwa L1 sama dengan L2. Karena L1 sama dengan L2 dan H aksen itu sejajar dengan H, menurut postulat Cavalli yang sudah kita bahas yang sebelumnya, maka dapat simpulkan bahwa volume limas TABC itu sama dengan volume limas DEF. Teorema 12.7. Kita lihat. Diketahui sebuah limas dengan tinggi T dan luas alasnya adalah A, volume dihitung dengan rumus yaitu volume sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi. Kita buktikan. Anggaplah ketika mencari volume limas yaitu W dikali X dikali Y dikali Z, kita bisa menemukan volume limas yaitu WXYZ dengan mencari volume limas tegak ABCD dengan luas alas sama dengan luas segitiga XYZ dan tinggi yang sama yaitu H. Kita akan menggunakan teorema 12.6 yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Mundovar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diri saya Ahmad Mundovar, NIM 0401519039. Oke, di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang bangun ruang. Di sini bagian saya mendapat bagian yang kedua. Di sini saya akan membahas beberapa teorema di bagian kedua ini. Oke, di sini yang pertama, yang kelima atau lanjutan dari yang teman saya Nugroho. Di sini yang kelima, saya akan bahas tentang luas permukaan dan volume silinder atau tabung ya. Kemudian yang kedua, luas permukaan dan volume kerucut. Selanjutnya, luas permukaan dan volume bola. Dan yang ke-8, bidang banyak beraturan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita bahas luas permukaan dan volume silinder. Oke, ini ya. Ini salah satu bentuk contoh dari silinder. Oke, tabung atau silinder sama halnya dengan prisma ya, di mana memiliki alas yang kongruen pada sepasang bidang sejajarnya.
daerah-daerah alas tersebut berbentuk lingkaran. Oke, alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian, ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran kedua alas tersebut disebut dengan sumbu silinder. Ya, aksis. Kemudian, suatu silinder disebut sebagai silinder tegak jika sumbu-sumbu silinder tegak lurus terhadap alasnya, ya. Disebut sebagai silinder tegak jika sumbu silinder tegak lurus terhadap alasnya. Oke, kemudian tinggi silinder adalah panjang dari sumbu silinder tersebut, ya. Panjang sumbunya itu dinamakan tinggi silinder. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, suatu tabung dapat dianalogikan dengan suatu prisma dengan banyak sisi yang tak terhingga. Bagian permukaan tegak dan keliling alas tabung bersesuaian dengan sisi tegak dan keliling secara berurutan terhadap suatu prisma. Nah, di sini ya, tabung kita analogikan itu sebagai sebuah prisma. Prisma segi tak berhingga, ya. Di sini segi tak terhingga. Jadi ini dari selimutnya itu dari penggabungan dari persegi panjang gitu ya. Oke. Nah, ini teorema 12.8 ya, bunyinya diketahui suatu tabung tegak dengan tinggi H jika keliling alasnya adalah C dan luas alasnya adalah B, maka luas permukaan S ditentukan dengan rumus, ya ini kita misalkan luas permukaannya itu S, berarti C dikalikan dengan H, C itu keliling alasnya, H itu tingginya. Kemudian ditambah dengan 2B, yaitu alas dan tutup, ya. Nah, karena alas dan tutupnya bentuknya lingkaran, sehingga bisa dibentuk 2πRH ditambah dengan 2πR kuadrat, ya, di sini. Jadi, untuk menentukan luas permukaan suatu silinder atau tabung, itu kita gunakan 2πRH ditambah dengan 2πR kuadrat. Oke. Nah, kemudian untuk teorema 12.9 diketahui suatu tabung tegak dengan luas alasnya B, tingginya H, volume tabung dapat ditentukan dengan rumus ini. V sama dengan B atau tadi luas alasnya dikalikan dengan H, yaitu aksisnya di sini. Ya. Sehingga dapat kita uraikan karena alasnya bentuknya lingkaran, berarti PR kuadrat dikalikan H, gitu ya. Nah, ini untuk menentukan volume dari tabung. Oke, untuk selanjutnya luas permukaan dan volume kerucut. Nah, di sini kerucut mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah titik puncak atau verteksnya di sini ya. Nah, mempunyai sebuah alas dan satu titik puncak. Ya, garis sumbu aksis adalah ruas garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik pusat alas. Ya, yang menghubungkan titik puncak dengan titik tengah alasnya. Ini dinamakan dengan aksis atau garis sumbunya. Nah, kerucut seperti ini disebut dengan kerucut tegak karena sumbu kerucut tegak lurus terhadap alas kerucut. Oke, kerucut tegak karena sumbu ini tegak lurus dengan alasnya. Oke, selanjutnya. Nah, sebuah kerucut dapat dianalogikan dengan suatu limas dengan banyaknya sisi tegak tak terhingga, ya. Kita analogikan suatu limas. Oke, sisi-sisi tegak dari kerucut bersesuaian dengan sisi-sisi tegak pada limas.
garis pelukis S pada kerucut bersesuaian dengan tinggi sisi tegaknya pada limas, dan keliling alas kerucut bersesuaian dengan keliling alas pada limas. Ya, berarti kerucut kita analogikan sebuah limas dengan sisi tak terhingga. Ya, banyak sisi tak terhingga. Jadi dalam menentukan nanti luas permukaan dan volume, kita gunakan seperti di limas. Oke, gitu ya. Oke, next. Nah, teorema 12.10. Ya, diketahui suatu kerucut tegak dengan panjang garis pelukisnya L, ya, jika keliling alasnya C, pelukisnya di sini L, kemudian keliling alasnya di sini C, dan luas alasnya B, luas alasnya itu B, maka luas permukaan kerucut dapat ditentukan dengan rumus berikut. S, luas permukaannya sama dengan setengah L dikalikan C ditambah dengan B. Ya. Dapat kita perhatikan bahwa kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, sehingga bisa kita uraikan menjadi luas permukaan kerucut kita uraikan menjadi PRL atau P dikalikan R dikalikan L ditambah dengan PR kuadrat. Oke, gitu ya. Ini berarti untuk menentukan luas permukaan kerucut, P dikalikan R dikalikan L ditambah dengan PR kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya teorema 12.11. Ya, diketahui sebuah kerucut tegak dengan tinggi H, ya, tingginya H dan luas alasnya B, maka volume kerucut ditentukan dengan rumus V sama dengan sepertiga H dikalikan B. Ya. Ini sepertiga dari mana? Nah, kita sudah pada bahasan sebelumnya kita bahas di limas, ya, karena kita dari awal kita analogikan kerucut itu sesuatu limas kita hingga, ya, gitu, sehingga dapat kita jabarkan karena alasnya bentuknya lingkaran sehingga diperoleh sepertiga PR kuadrat H di sini untuk menentukan volume sebuah kerucut. Oke, next. Nah, selanjutnya bola. Nah, pertama ada definisi 12.6. Bola adalah himpunan dari semua titik yang berjarak sama terhadap titik yang ditentukan atau titik pusat. Ya, ini. Nah, misalkan diberikan titik O sebagai pusat sebuah bola, jari-jari bola adalah suatu ruas garis yang ditentukan oleh titik pusat bola dan satu titik yang terletak pada bola. Ya, perpotongan antara bola dan bidang yang melalui titik pusat bola. Oke, di sini selanjutnya yaitu bola. Nah, definisinya bola, definisi 12.6. Bola adalah himpunan dari semua titik yang berjarak sama terhadap titik yang ditentukan atau titik pusatnya. Ya, jadi itu himpunan dari semua titik yang berjarak sama. Oke, di sini misalkan diberikan titik O sebagai pusat bola. Jari-jari bola adalah suatu ruas garis yang ditentukan oleh titik pusat bola dan satu titik yang terletak pada bola. Nah, ini berarti jarak dari sini ke salah satu titik. Di sini, di permukaannya bola, itu dinamakan dengan jari-jari, ya. Perpotongan antara bola dan bidang yang melalui titik pusat bola disebut dengan lingkaran besar bola, ya. Perpotongan antara bola dan bidang melalui titik pusat, ya. Ini dinamakan dengan lingkaran besar bola. Oke, next. Di sini volume bola, teorema 12.12, ya. Diberikan sebuah bola dengan jari-jari R. Jari-jarinya R, maka volume dari bola dapat dihitung dengan rumus
Ini V volume sama dengan 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. Oke, kita buktikan nanti ini ya. Nah, ini penjelasan dari sini. Nah, didasarkan pada perbandingan ya. Ini didasarkan dengan perbandingan antara suatu bola dan silinder dengan menghilangkan dua buah kerucut ya. Nah, dapat dilihat di gambar. Kita hilangkan silinder, kita hilangkan dua buah kerucut. 1 dan 2 ya. Nah, panjang jari-jari bola dan silinder sama dan tinggi dari silinder adalah 2 kali jari-jari bola ya. Tingginya itu 2 jari-jari bola. Oke. Nah, ini. Misalkan ada bola A dan tabung B dipotong oleh suatu bidang yang berjarak B. Ya, dipotong yang berjarak B dengan titik pusat ya. Berjarak B. Ini jarak B. Ya, perhatikan gambar lukisan bola dan silinder seperti tampak pada gambar. Oke. Dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat disimpulkan bahwa A kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi B kuadrat. R kuadratnya itu merupakan A kuadratnya itu R kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu pula yang di sini. Ya. Ya. Di sini itu adalah miring dikurangi yang tegak. Oke, lanjut. Nah, bandingkan kedua lingkaran yang dibentuk dari bola dan silinder. Kita ambil lingkaran yang ini. Nah, dengan jari-jari A, kemudian kita ambil sini, lingkaran yang sini. Nah, terdapat 2 buah lingkaran dengan jari-jari B dan R. Jadi, areanya luas dari yang ini adalah Pi dikalikan A kuadrat. Ya, jari-jarinya panjangnya A. Kemudian yang di sini, luas area ini berarti lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Lingkaran besar jari-jarinya R dikurangi dengan yang kecil itu B. Ya, Pi R kuadrat dikurangi Pi B kuadrat. Sehingga diperoleh Pi A kuadrat. Ya. Next. Nah, jadi perhatikan kembali ada bola A dan silinder B. Ya, karena luas dari kedua bidang potong tersebut selalu sama, ya. Tadi kan udah dibuktikan bahwa luas area lingkaran ini dengan ini, nah itu selalu sama. Maka menurut prinsip Caliveri volume bola sama dengan volume silinder, ya, tanpa volume kedua kerucut tersebut, ya, dikurangi volume kerucutnya. Nah, di sini ya, volume silinder dikurangi 2 volume kerucut. Volume silinder Pi R kuadrat dikalikan 2R. Kemudian dikurangi volume kerucut. 2 dikalikan 1/3 Pi R pangkat 3 dikalikan dengan R. Sehingga diperoleh 2 Pi R pangkat 3 dikurangi dengan 2/3 Pi R pangkat 3. Sehingga diperoleh volume bola 4/3 Pi R pangkat 3. Oke. Nah, kemudian teorema 12.13 ini bahas luas permukaan bola. Ya, diberikan sebuah bola dengan jari-jari R, maka luas permukaan bola tersebut adalah 4 Pi R kuadrat. Ya, luas permukaan bola sama dengan 4 Pi R kuadrat. Oke, kita buktikan. Nah, ini. Kita buktikan teorema 12.13. Kita misalkan luas permukaan bola itu adalah
alas limas, ya, itu adalah gabungan dari alas-alas limas. Luas permukaannya itu gabungan dari alas-alas limas dari N1 sampai dengan N tak hingga. Nah, berarti kumpulan banyak dari limas, ya. Nah, kita misalkan luasnya itu L1 tambah L2, atau luas limas 1 tambah luas limas 2 tambah limas 3 sampai dengan luas limas Ln. Ya, maka luas permukaan bola adalah luas semua alas limas tersebut. Ya, luas permukaan bola adalah luas alas semua limas tersebut. Sehingga luas permukaan bola itu L1 tambah L2 tambah L3 sampai dengan Ln. Oke, lanjut ya. Nah, karena bola tersusun dari potongan-potongan limas, maka volumenya pun mengikuti, ya. Volume bola itu adalah kumpulan atau penjumlahan dari semua volume limas. Yaitu volume bola itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sampai Vn. Oke. Nah, dari dua ini diperoleh volume bola sama dengan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Kemudian kita jabarkan volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3 sesuai teorema sebelumnya, ya. Nah, kemudian volume limas itu 1/3 R dikalikan L1 atau luas alasnya. Alas kali tinggi kan. Nah, dengan tinggi R. Oke, sehingga diperoleh 1/3 RL1 ditambah 1/3 RL2 ditambah sampai dengan 1/3 RLN, ya. Kemudian kita keluarkan 1/3 R-nya sehingga diperoleh 1/3 R dikalikan L1, L2, L3 sampai dengan Ln. Nah, sehingga diperoleh L1 L tambah L2 itu merupakan LB. Ya, berarti 1/3 LB. Nah, sehingga diperoleh luas bola itu 4 pi R kuadrat. Gitu ya. Oke, next. Kemudian bidang banyak beraturan. Definisi 12.7. Bangun ruang sisi banyak beraturan adalah suatu bangun sisi banyak yang setiap permukaan merupakan segi banyak beraturan dengan panjang rusuknya sama dan titik-titik sudutnya dikelilingi oleh sisi-sisi yang sama, ya. Dikelilingi oleh berapa titik yang sama. Oke. Ini bentuk-bentuknya. Nah, ini salah satunya, ya. Bidang banyak beraturan. Nah, kubus itu merupakan salah satu contoh bangun ruang sisi banyak beraturan. Metode untuk pembangunan suatu kubus dideskripsikan di sini dengan bentuk suatu atap roof, ya. Nah, di sini bisa diperhatikan gambar yang pertama. Vertex V, ya, dikelilingi dengan 3 persegi. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh dari sisi banyak beraturan, ya, kubus. Di sini kubus merupakan salah satu contoh bangun ruang sisi banyak beraturan. Ya, metode untuk membangun suatu kubus dideskripsikan di sini dengan bentuk suatu atap roof, ya, yang dianalisis sebagai berikut. Oke, pertama vertex V. Ya, vertex V dikelilingi oleh 3 sisi. Ya. Kemudian dari vertex ini kita lipat A dan lipat B sehingga membentuk suatu atap, ya, mirip atap 3 dimensi. Di sini. Ya, kita lipat A dan kita lipat B sehingga diperoleh ini. Kemudian kita gabungkan dua atap tersebut, ya, sehingga terbentuklah suatu kubus atau sebuah kubus. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, teorema 12.14 terdapat tepat 5, ya. Terdapat tepat 5 bangun ruang sisi banyak beraturan yang merupakan bangun ruang konveks. Ya, di sini
hanya terdapat 5 bangun ruang sisi beraturan yang merupakan bangun ruang konveks. Oke, bukti. Nah, pertama, setiap titik sudut bidang banyak beraturan dikelilingi oleh sisi-sisi yang sama. Di sini merupakan definisi 12.7. Ya, di awal tadi. Definisi dari bidang banyak beraturan. Sisi banyak beraturan ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah tiap sudut sisi pembentuk titik sudut bidang banyak beraturan ya. Titik sudut, jadi banyaknya tiap sisi pembentuk titik sudut sisi bidang banyak beraturan itu kurang dari 360 derajat ya. Ini pengertian dari bangun ruang konveks. Kemudian selanjutnya ya, dari dua ini sehingga akibatnya hanya ada 5 kemungkinan susunan segi banyak pembentuk titik sudut bidang sisi banyak beraturan. Yang pertama itu ada 3 buah segitiga sama sisi, kemudian 4 buah segitiga sama sisi, kemudian 5 buah segitiga sama sisi, kemudian 3 buah sama sisi, atau 3 buah segi 5 beraturan pada tiap titik sudut bidang sisi beraturan. Jadi hanya terdapat 5 bangun sisi banyak beraturan yang merupakan bangun ruang konveks. Oke. Di sini dapat kita lihat yang pertama 3 buah segitiga sama sisi ya, jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua 4 buah, kemudian ini 5 buah tadi, kemudian nah ini kubus seperti tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah segi 5 beraturan sehingga dibentuk regular dodekahedron. Ya. Nah, di sini nama-nama dari bangun ruang sisi banyak beraturan. Oke, dari yang pertama tadi tetrahedron yaitu memiliki 4 buah sisi. Kemudian heksahedron ini kubus ya, memiliki 6 sisi. Kemudian oktahedron memiliki 8 sisi. Kemudian dodekahedron memiliki 12 sisi. Kemudian ikosahedron yaitu memiliki 2 buah sisi. Gitu ya. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan banyak materi yang belum dipahami. Nanti bisa ditanyakan di komentar gitu ya. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.